pagi sampai siang kita ketemuan dan kenalan dengan sahabat santri, dengan relawan suci. Sekarang kita akan sharing dan diskusi. Namun sebelumnya kita akan membuka acara ini dengan doa. Bang Abe, Bang Albert Siagian, moderator pagi hari, bisa menolong kita untuk membuka acara kita dengan doa, Bang. Terima kasih. Iya, baik. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan Yesus berikan buat kami berkumpul di dalam Zoom meeting ini. Kami akan memulai acara kami pada sore hingga malam hari nanti. Biarlah Tuhan berkenan hadir, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Biarlah kiranya Tuhan juga membantu menolong dalam semua jaringan yang kami gunakan, boleh berlangsung dengan baik, dan semua narasumber serta semua yang sudah disiapkan oleh panitia boleh berjalan juga dengan baik, dan itu semua hanya untuk dapat memuji memuliakan nama Tuhan saja. Kami berdoa untuk semua panitia yang bertugas, kami berdoa untuk semua peserta yang akan bergabung. Biarlah Tuhan menyertai memberkati kami semua untuk tiba sampai di akhir nanti. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh acara ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Haleluya, amin. Terima kasih Bang Abe atas doanya yang semoga dapat membimbing kita sehingga proses Camp Kepemimpinan Inklusif 4.0 dapat berjalan sekehendak Tuhan. Ya, teman-teman, sebelumnya saya akan memberitahukan ada 5 usulan aktivitas mandiri terbaik yang nanti akan dipresentasikan dan nanti akan langsung dipandu oleh moderator. Sesi kita sore hari ini akan banyak sharing dan diskusi. Saya sangat berharap teman-teman aktif berdiskusi nanti ya, baik pada saat bagi kelompok maupun nanti setelah mendengarkan sharing dari Pendeta Darwin Darmawan. Pendeta Darwin ini cukup banyak pengalamannya dalam ruang-ruang perjumpaan di manapun. Kalau yang di Bogor pasti kenal siapa Pendeta Darwin Darmawan. Tapi nanti kita akan dengerin sharingnya. Nah, untuk itu saya langsung mempersilahkan Pak Timbul Siregar untuk memandu acara kita di sore hari ini. Silakan Pak Timbul. Ya, terima kasih Mbak Tin. Teman-teman semua, apa kabar? Baik, Pak. Luar biasa baik. Baik, Pak. Jadi kita nanti mau, tadi yang seperti disampaikan Mbak Tin, kita banyak dalam diskusi. Jadi dalam sesi kita saat ini, kita akan coba bagaimana semua peserta nanti bisa memetakan potensi yang dimiliki masing-masing peserta untuk mengadakan kegiatan bersama dengan komunitas atau lembaga lainnya. Kemudian juga kita berharap seluruh peserta bisa memetakan lembaga komunitas yang ada di daerah, di kota, ataupun di klasisnya, yang dapat diajak bekerja sama dalam membangun semangat kebangsaan dan kebinekaan ya di tengah pandemi saat ini. Kemudian juga bagaimana dalam sesi ini kita juga bisa mengharapkan teman-teman bisa memetakan kegiatan yang dapat dilakukan bersama lembaga komunitas tersebut sehingga bisa lebih meningkatkan semangat kebangsaan dan sebagainya. Dan ini yang memang kita harapkan dari seluruh teman-teman untuk bisa lebih meningkatkan rasa kebangsaan dan kebersamaan dengan semua agama dengan latar belakangnya. Ini yang kita harapkan dalam sesi saat ini, dan kita akan memulai sesi ini dengan melakukan presentasi yang tadi sudah di dalam diskusi kelompok ya, sudah dipilih 5 peserta ya yang akan men-sharingkan usulannya ya tentang bagaimana komunitas atau lembaga di sekitar kota tempat tinggal teman-teman itu yang bisa diajak kerjasama dan bisa membangun semangat kebangsaan tadi. Kemudian juga kita mau mendengarkan nanti dari
presentasi 5 peserta ini untuk kenapa memilih lembaga komunitas tersebut. Ya, ini juga bisa dielaborasi oleh teman-teman peserta nanti, kemudian juga siapa pihak-pihak yang bisa dilibatkan. Jadi siapa yang akan bisa diajak kerjasama dalam hal ini, dan kemudian apa yang bisa disupport oleh gereja, ya, baik dalam tataran jemaat, klasis maupun sinode. Jadi itu yang saya harapkan dalam 5 orang yang sudah ditunjuk untuk bisa men-sharingkan usulan-usulannya dalam 3 atau dalam 4 hal yang tadi saya sudah sebutkan. Silakan saya serahkan kepada 5 peserta. Pertama. Ya, yang pertama Pak Timbul itu ya. Mbak Dian Damayanti. Mbak Dian Damayanti, silakan Mbak Dian Damayanti. Selamat sore. Selamat sore Mbak Dian. Saya izin off kamera ya, rekan-rekan semua. Ya, jadi saya kepikiran untuk 2 usulan. 2 usulan ini karena terkait juga dengan faktor usia. Untuk yang pertama, short storytelling, tapi dipadukan ada lagu juga. Lagunya kayak jingle gitu. Nah, tentang keberagaman Indonesia. Saat ini sih saya aktif di warung cerita, artinya yang teman-teman saya ini juga dari komunitas agama yang berbeda, dan kebetulan pencinta dongeng. Nah, satu lagi saya punya kenalan yang hobi bikin lagu. Nah, jadi mudah-mudahan sih nanti bisa bermanfaat, bukan hanya untuk orang dewasa ya, tetapi saya memikirkan supaya yang TK, yang SD juga dari sejak usia muda sudah menyadari pentingnya dan indahnya keberagaman. Lalu untuk yang kedua, ini sebenarnya sudah dilakukan, dan tapi masih dilakukannya tuh sebatas kepentingan komunitas ya. Tapi kalau misalnya lebih banyak lagi pihak traveling agency, maksudnya kan agen-agennya kan banyak ya kalau travel tour itu. Misalnya diajak untuk justru mengunjungi situs-situs keagamaan atau juga yang terkait dengan kepercayaan yang ada di Indonesia, itu akan lebih baik lagi, akan lebih banyak lagi pihak yang sadar pentingnya kesadaran untuk menerima keberagaman bangsa kita. Kolaborasinya tentunya dari travel sendiri dengan para pemuka agama ataupun aktivis setempat. Demikian usulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dian Damayanti. Sebuah usulan-usulan yang sangat baik menurut saya, bagaimana membuat short storytelling ini juga jingle untuk keberagaman di Indonesia dan traveling ke komunitas agama, dan ini menjadi sebuah hal yang sangat baik tentunya. Tapi Dian Damayanti meyakini ini bisa dijalankan. Jadi kalau yang pertama dan kedua ini memang sudah dijalankan, hanya dalam komunitas lingkup yang kecil ya. Nanti tinggal dikembangkan, kira-kira gitu. Tampaknya tetap perlu uji coba kalau menurut saya, biar lebih mantap. Oke, terima kasih Dian Damayanti, dan ini tentunya akan terus dikembangkan untuk komunitas-komunitas lainnya. Dan sekarang yang kedua kami serahkan ke Mas Yogi ya. Halo, Yogi Fitra. Halo, Mas Yogi. Halo. Ya, terima kasih Mas Yogi. Mas Yogi, silakan dalam 3 menit bisa disampaikan tentang usulan kolaborasi asik ini. Oke, 3 menit ya. Saya mengusulkan itu adalah cafe religi online. Kegiatan ini sebenarnya saya kepikiran waktu kira-kira tahun lalu ikut
katekisasinya di GKI Jemur Sari sebagai pendengar. Nah, salah satu topik yang unik di dalam katekisasi di GKI Jemur Sari itu adalah topik tentang Islam. Nah, peserta semuanya merasa excited karena bisa bertanya apapun dengan pembicara tersebut. Nah, itu meyakinkan saya bahwa apa yang membuat kita sulit berelasi dengan agama-agama lain adalah karena pikiran kita dipenuhi oleh praduga dan ketidaktahuan gitu ya. Dan kita juga seringkali bingung untuk bertanya tentang keyakinan orang lain, tentang apa yang jadi praduga kita itu nggak dapat tempatnya gitu. Lalu kemarin saya baru sharing dengan satu pemuda yang saya layani di gereja, dia juga bercerita betapa excitednya dia masuk ke universitas negeri, bertemu dengan rekan-rekannya yang berbeda agama dengan dia, dan tahu bahwa oh ternyata selama ini itu dia ditutupi oleh praduga. Nah, makanya saya berpikir bahwa ternyata selama ini kita hidup di tengah bangsa yang multi agama ini, seringkali kita sulit menemukan ruang-ruang perjumpaan. Nah, makanya di tengah pandemi ini saya mengusulkan namanya kafe religi online. Kenapa menggunakan istilah kafe? Karena bagi saya kafe itu seperti ruang perjumpaan di mana kita bisa janjian ketemu bahkan dengan orang yang kita nggak kenal sebelumnya, kita bisa ngobrol santai, kita bisa diskusi. Nah, caranya gimana untuk bisa kita melakukan ini? Jadi kita mengundang para tokoh-tokoh agama atau perwakilan dari lembaga-lembaga keagamaan yang ada di kota. Lalu kita pakai Zoom. Zoom ini kan bisa breakout room gitu ya. Nah, nanti setiap peserta itu dikelompokkan lalu akan masuk ke breakout Zoom berjumpa dengan tokoh-tokoh agama tersebut. Misalkan saya orang Kristen berjumpa dengan tokoh Islam, Hindu, Buddhis gitu ya, ataupun sebaliknya. Nah, peserta mula-mula karena saya dari lingkungan Kristiani tentunya adalah bisa mengajak teman-teman pemuda remaja saya untuk ikut acara tersebut. Jadi pemuda-pemuda saya yang Kristen bisa berjumpa dengan orang Muslim, Hindu, Buddha, bertanya kepada mereka untuk melunturkan segala praduga kita, ngalami perjumpaan. Nah, untuk tahap yang lebih luas, ya kita bisa buka dengan lebih luas dengan pesertanya juga dari lintas agama gitu. Jadi bisa bareng-bareng melunturkan praduga yang selama ini ada di pikiran kita. Kolaborasinya tentu, misalkan Kristen bisa dengan gereja, dengan GKI, GKP, misalkan kalau di konteks Bandung, dengan Matakin untuk agama tahu gitu ya, atau bisa dengan Konghucu, dengan Litang, atau dengan Buddhis, dengan Vihara gitu. Nah, kira-kira usulan saya sih begitu. Kafe religi, di mana kita tempat bisa saling jumpa, ada pengalaman perjumpaan, lalu melunturkan segala praduga-praduga kita selama ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yogi. Jadi ini usulan yang sangat menarik tentunya. Bisa ada ruang perjumpaan gitu ya, ada tempat yang bisa lebih santai untuk bisa men-sharing terkait dengan proses kebinekaan kita, nasionalisme kita di dalamnya nanti tentunya salah satunya. Tapi ini kira-kira apa yang bisa dibantu dari jemaat gereja Kristen kita ini? Kalau Mas Yogi bisa sampaikan coba, apa yang bisa kita dorong? Ya tentunya perlu keterbukaan gereja ya, Bang Timbul, ketika kita misalkan dalam lingkup pemuda remaja GKI misalkan ada ruang perjumpaan, tentunya perlu keterbukaan gereja, majelis jemaat untuk mempersilahkan tokoh-tokoh agama tadi hadir dalam kegiatan tersebut secara online gitu. Kalau misalkan dalam lingkup yang lebih luas ketika kita membuka kegiatan ini dengan peserta yang lintas agama, tentunya juga gereja mesti mendukung, entah artinya bahwa perwakilan entah pendeta jemaat itu bisa juga menjadi pembicara juga yang sharing juga di acara tersebut. Tapi untuk tahap awal tentunya adalah keterbukaan dari majelis jemaat kita ya, atau di tingkat klasis atau di sinode wilayah gitu, keterbukaan untuk mempersilahkan tokoh-tokoh agama itu bercerita kepada remaja pemuda kita di GKI. Ya, mantap. Jadi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gereja kita, baik di aras gereja jemaat, klasis maupun sinode nantinya ya. Dan ini diharapkan contoh nih sampai ke arah sinode membuat kafe perjumpaan gitu ya. Jadi antar sinode dan MUI ataupun apa melakukan pertemuan-pertemuan lebih intens. Terima kasih Mas Yogi untuk presentasinya, untuk usulannya. Saya pikir ini suatu hal yang sangat baik untuk kita jadikan catatan dalam proses ke depannya.
Yang ketiga, saya persilakan Mbak Lucia. Mbak Lucia sudah siap? Iya, selamat sore Pak. Ya, selamat sore Mbak Lucia. Silakan, mau diputar dulu ya. Oke. Ini videonya. Ya, oke, sudah. Ya, selamat sore Bapak Ibu, selamat sore Pak Timbul juga. Selamat sore Mbak Lucia. Iya, sebenarnya saya bingung juga Pak mengerjakan tugas ini karena saya tuh nggak ngerti. Jadi saya tuh baca dulu kan jam 1 ya tadi jam 12, jam 1 selesai. Saya tuh bingung baca berulang-ulang. Maksudnya bikin apa ya gitu, bikin apa. Jadi ya di tengah kebingungan itu akhirnya tadi saya juga mepet jam 4 kurang 3 menit baru saya kumpulin. Jadi saya kepikiran untuk buat bincang bintang. Jadi mungkin saya bisa sambil baca dulu Bapak. Mungkin boleh saya share screen ya Bapak Ibu, izin share. Ya, silakan Mbak. Jadi biar lebih enak juga. Ya, soalnya ini bentuknya PPT, kalau saya kumpulin dia nggak jalan. Ya, jadi usulan saya itu untuk tugas kali ini adalah yang ini. Untuk aktivitas mandiri hari ini, saya mengusulkan kolaborasi asik dengan metode bincang bintang. Bincang bintang adalah aktivitas yang dilakukan di sore hari dengan memanggil narasumber untuk diajak berdiskusi dengan tema-tema asik setiap bulannya. Makanya tadi saya mikir untuk yang tahun 2021 ini setiap bulan itu mau bahas tentang apa gitu. Karena ketika saya mau buat acara, ini saya membayangkan acara punya saya ya Pak ini kan. Walaupun entah terjadi atau enggak, tapi saya membayangkan ini acara saya dan ketika acara itu dilakukan, itu memang harus bisa memberi dampak. Jadi bincang bintang ini ngobrol asik di sore hari, afternoon talk seperti itu, dengan mengundang narasumber yang tentunya keren-keren ya, berjiwa muda gitu. Pak Timbul lah contohnya misalnya ya, atau juga narasumber yang lain. Ngobrol santai dilakukan dengan live di Instagram agar banyak yang bisa bergabung. Jadi kita memanfaatkan media sosial untuk kita belajar bersama. Targetnya siapa? Anak muda ya, anak-anak muda, karena memang anak muda itu kan ya anak remaja, pemuda remaja, mahasiswa semua itu juga sering main Instagram ya. Jadi memang ngobrol asik dengan di Instagram itu secara live Instagram. Jadi misalnya saya dengan narasumber live langsung dan itu nggak lama, durasinya 1 jam. Jadi diharapkan ketika bincang bintang ini mengundang bintang tamu yang tentunya spesial, keren dan asik itu untuk ngobrol santai selama 1 jam karena memang ada durasinya di Instagram itu. Jadi nggak lama-lama. Lalu kan tadi apa yang bisa dilakukan ya? Ya ini teknisnya. Live di Instagram setiap tanggal 1 setiap bulannya. Kenapa tanggal 1? Biar keinget, oh jadi awal bulan nih pasti ada yang ditunggu-tunggu nih, acara apa? Bincang bintang. Nah gitu. Jadi saya membayangkannya seperti itu. Dan tentunya setiap bulan tema-temanya berbeda. Lalu kita mencari narasumber yang bisa membawakan tema-tema yang sudah ditentukan. Dan tentunya narasumbernya itu lintas agama. Beberapa tadi teman-teman yang sudah presentasi juga mengatakan, saya setuju dengan kafe yang tadi loh. Bagaimana kita diskusi dengan rekan-rekan yang beragama lain gitu. Karena supaya kita bisa lebih
banyak belajar dari pandangan-pandangan agama lain juga ya. Jadi kita akan kaya akan pengetahuan. Nah, misalnya contoh-contohnya ini secara cepat aja. Contoh-contoh tema bincang bintang ya, ini saya buat di tahun 2021. Tema-temanya itu kontekstual, mengikuti kalender gerejawi atau mengikuti kalender nasional. Maka saya buat contohnya bulan Februari. Januari nggak dibuat karena Januari adalah camp ya, saatnya camp. Jadi di bulan Januari buat camp. Jadi nanti mungkin setiap bulan kita ketemunya di Instagram itu, tapi di Januari kita ketemu camp bareng di Zoom besar. Bulan Februari misalnya kita bahas tentang Valentine's Day dalam kacamata agama. Jadi menurut agama Muslim gimana, Kristen gimana, Katolik gimana. Jadi ini cuman pengantar-pengantarnya aja. Lalu bulan Februari terus bulan Maret kan biasanya bulan Nyepi ya, masyarakat yang beragama Hindu merayakan Nyepi, jadi menyepi menyendiri. Nah, kita bisa mencari makna itu, jadi kita bisa mendengarkan sharing dari rekan-rekan yang beragama Hindu untuk men-sharingkan apa sih makna Nyepi itu gitu. Dan jadi sebenarnya kita juga bisa belajar akan budaya ya, apalagi orang Bali ya, budaya dan agama lain. Bulan April berikutnya Paskah ya biasanya. Jadi Yesus mati buat siapa temanya. Jadi memang kita bisa belajar di sini tentang keberagaman, keanekaragaman. Yesus mati buat siapa? Buat orang Kristen aja kah? Atau buat orang dengan agama lain kah? Nah, jadi ini kita bisa mengundang narasumber, Pak Pendeta mungkin ya, bisa mengundang narasumber yang punya keahlian untuk menjelaskan di materi tersebut. Kemudian bulan Mei, Pentakosta biasanya, jadi saya bisa mengambil tema, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, murid Yesus itu siapa? Apakah yang percaya kepada Kristus atau agama lain juga? Ya, padahal kan pergilah jadikan semua bangsa muridku. Bangsa-bangsa itu ada banyak loh, ya kan? Jadi siapa? Jadi kita bisa belajar di situ. Terus bulan Juni Pancasila ya, biasa identik dengan Hari Pancasila tanggal 1 Juni pas. Jadi kita bisa membahas tentang aku Pancasila, aku Indonesia, bagaimana nilai-nilai Pancasila. Karena jujur aja Pak, ketika Pancasila itu ya, banyak murid saya yang kadang tuh lupa Pancasila gitu ya. Kan apalagi sekarang online jarang upacara ya Pak. Upacaranya kan online. Jadi Pancasila udah cuma nonton video aja gitu. Jadi lupa akan, jangankan nilainya ya, hafal Pancasilanya aja, isi Pancasilanya aja lupa deh gitu ya. Saya kadang suka kebalik-balik gitu. Terus bulan Juli Hari Anak kan ya biasanya. Jadi anak Indonesia, anak berbudaya. Tema ini bagus banget untuk di ya kalau misalnya ini benar terjadi bisa diselenggarakan, karena kalau kita mau menanamkan kebudayaan, kesadaran untuk keberagaman pasti dimulai dari anak kecil, ya kan? Pendidikan yang utama yang baik itu dimulai dari anak-anak supaya pada akhirnya nanti ketika dewasa mereka udah memegang nilai-nilai yang berbudaya luhur itu tadi gitu. Karena dari anak kecil lebih gampang buat ngajarinnya. Agustus biasanya identik dengan kemerdekaan ya. Nah, arti merdeka di hari merdeka, sudahkah kita merdeka ya? Jadi bagaimana kita lebih nasionalis juga keberagaman kita ya. Bulan September G30 SPKI, kita bisa mengambil tema itu karena selama ini kan kita cuman peristiwa bersejarah, angkatan darat diculik, lalu ya sejarah-sejarah yang kelam yang seperti itu. Mungkin kita bisa menggali lebih banyak, ada apa kaitannya G30 SPKI dengan kebudayaan, apa kaitannya 30 SPKI dengan keberagaman gitu. Ya, itu bisa di-sharingkan di situ. Saya berharap sih narasumbernya bisa memang orang-orang yang kompeten di situ. Lalu Halloween, ini kan bukan tradisi Indonesia ya, tapi kita bisa belajar mencari tahu tradisi merayakan Halloween. Menurut agama-agama kita bagaimana? Kita kan punya 5 agama nih ya. Jadi bagaimana dengan tradisi Halloween itu? Lalu bulan November Hari Pahlawan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Kita bisa sharing kan bagaimana menghargai pahlawan di saat ini gitu. Apa sumbangsi yang bisa dilakukan anak muda dalam memberikan yang terbaik untuk bangsa. Lalu bulan Desember ya, nah temanya saya ambil tema jangan, selamat Natal itu haram. Ini kan setiap tahun terus terjadi perdebatan mengucapkan selamat Natal dari kaum Muslim untuk kaum Nasrani selalu terjadi setiap akhir tahun. Sebagian menilai haram mengucapkan selamat Natal, namun sebagian lagi tidak mempersoalkan hal tersebut. Jadi sebenarnya gimana gitu ya. Jadi tema-temanya kita bisa ambil dari situ. Itu sih Pak. Jadi intinya bincang bintang dilakukan dengan live Instagram
setiap tanggal 1 ya di setiap bulannya. Saya sebenarnya terinspirasi dari acaranya Serti juga ya. Oh. Serti punya acara setiap hari Jumat itu dan mengundang narasumber-narasumber yang oke gitu. Kadang saya juga join bentar dengerin dan itu memang apa ya? Memang mantap gitu Pak. Karena kan bahkan sambil rebahan ya, istilahnya anak muda sekarang sambil rebahan, tapi kita belajar sesuatu yang keren banget gitu loh. Mungkin kalau setiap minggu agak susah ya, mungkin mengundang narasumber, tapi kalau kita mulai dari 1 bulan sekali, di tanggal 1 itu kan jadi keinget kita bisa melakukannya itu. Yang pasti kalau kita punya ide, punya program, sebisa mungkin dijalankan gitu ya, dan butuh komitmen untuk menjalankannya. Terima kasih Bapak Ibu. Mantap Mbak Lucia. Ini idenya sangat brilian nih, dari 3 presenter tadi idenya bagus-bagus. Nih sampai penatua juga nggak kepikiran begini nih, para penatua nih. Ya jadi ini ide-ide bagus ya terkait dengan bagaimana menghadirkan bincang dalam format yang cukup berbeda sehingga bisa mempererat ya. Dan ini merupakan, kalau menurut Mbak Lucia itu apa yang bisa didukung oleh jemaat di tempat Mbak atau di komunitas gitu? Mungkin dari pembicara ya, bisa membantu untuk mencari pembicara kan, karena kan pembicaranya bukan cuman misalnya dari pendeta atau mungkin di gereja ada jemaat yang di bidang tersebut gitu, misalnya ada jemaat yang ABRI gitu misalnya, jadi bisa membahas itu gitu. Sayangnya nggak ada topik soal BPJS, kalau nggak saya mau jadi pembicara. Oh iya BPJS. Saya lihat bulan Mei, saya pikir 1 Mei hari buruh. Oh iya, mau juga jadi pembicara. Ya bisa Pak, nanti kita Oke, itu bagian yang memang cukup baik ya untuk bagaimana kita dorong supaya diskusi ruang pertemuan ini bisa lebih berkualitas ya. Terima kasih Mbak Lucia untuk presentasinya, dan ini sudah dicatat sebagai hal-hal yang sangat maju ya. Oke, kalau begitu mengingat waktu kita serahkan ke Herodion untuk mempresentasikan usulannya. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas Herodion, silakan. Ya, dari Cikarang saya. Cikarang. Silakan Mas. Ya, jadi singkatnya apa yang sudah saya ajukan adalah kita membuat, tapi ide ini tidak bisa dilaksanakan pada masa pandemi. Ide ini untuk nanti kalau sudah pandemi selesai, kita bisa buat satu pertemuan namanya camp atau jambore anak muda. Dan itu pesertanya dari lintas agama. Nah, dari lintas agama kita kumpulkan, ya toh. Kemudian kita mengisinya dengan acara yang istimewa. Misalnya kita buatkan game atau permainan tradisional yang mengajarkan tentang karakter ya, yang bisa kita sharing. Kemudian apa hubungannya dengan agama yang ada. Permainan ini kalau didalami dengan agamanya masing-masing, maka mereka bisa menggunakan ayat atau cerita yang mendukung, sehingga permainan ini menolong kita untuk menyampaikan kepada peserta itu ya suatu message tentang keberagaman. Nah, bisa juga nanti buat acara selain game-game dan permainan itu, bisa buat acara kontemplasi atau introspeksi yang boleh dilakukan antar agama ya. Kontemplasi itu misalnya kita menyoroti masalah apa yang menjadi masalah bangsa, misalnya mengenai toleransi, keberagaman, kerukunan, persatuan, tapi dari masing-masing agama itu bisa memberikan sumbangsih pemikirannya di dalam acara itu. Yang ketiga,
kita buatkan acara yang khusus supaya di dalam pertemuan itu ada kegiatan bersama. Nah, saya mengusulkan memang tempat yang representatif untuk itu, misalnya tempat yang luas, ya toh. Kalau saya sementara ini mengusulkan misalnya di Kampung Sawah, daerah Pondok Gede situ, atau di Paralangon, Cianjur, atau tadi pagi ditawarkan oleh pihak Buddha Suci itu untuk memakai tempat dia. Nah, di sana kita nanti ada kegiatan seperti pramuka itu, memasak, lalu bagaimana kita memberikan pelayanan, ya toh, melalui apa yang bisa kita kerjakan bersama pada waktu acara tersebut. Ya, singkatnya itu dulu, Pak. Ya, terima kasih Mas Herodion. Ya. Usulan yang menarik ya, walaupun tadi di awal dinyatakan pasca pandemi. Kira-kira kalau pandeminya nanti berlanjut, kira-kira kalau di masa begini nih, apa ini bisa nggak diimplementasikan, dilakukan gitu? Misalnya melalui Zoom tadi, dalam misalnya game, bisa ada cerdas cermat antar agama terkait dengan isu-isu kemanusiaan, misalnya gitu, bisa nggak? Atau memang harus sampai pandemi selesai? Bisa dikemas juga, bisa dengan Zoom. Ya, bisa. Ya. Tapi ini tadi titik beratnya adalah aksi yang konkret. Jadi lebih mengaplikasikan sehingga perjumpaan itu terjadi. Bukan hanya di Zoom, tapi secara fisik. Fisik, ya. Jadi ada di situ terjadi pertemuan antara emosi, perasaan, dan pikiran, sikap, sehingga kita tidak lagi, kalau di Zoom kan kelihatannya baik gitu loh, kelihatannya tidak ada masalah. Kalau dalam praktek bagaimana? Misalnya kalau kita orang Kristen yang laki-laki dan perempuan dekat tidak masalah, tapi kalau mereka dari pondok itu sudah dipisahkan misalnya, lalu dalam perjumpaan itu bagaimana? Nah, itu kalau tidak secara fisik tidak kelihatan, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Tetap dalam masa pandemi mau diolah sedemikian rupa bisa, khususnya untuk tidak yang aplikasi ya. Sifatnya hanya ide atau sikap atau apa, pemikiran aja. Tapi kalau bisa setelah pandemi nanti menjadi tindak lanjut yang lebih baik, karena dalam waktu misalnya malam minggu sampai minggu pagi itu mereka melakukan kegiatan bersama di dalam kerangka itu, dan mereka pasti nanti punya pengalaman yang lebih real. Ya itu Pak. Ya, memang tentunya tadi yang diusulkan Mbak Dian, Mas Yogi, Mbak Lucia itu merupakan bagian dari pra untuk sampai nanti yang diusulkan oleh Mas Herodion. Jadi ada proses-proses yang tidak langsung, tapi ada perjumpaan melalui pada saat pandemi saat ini, melalui Instagram tadi, melalui Zoom dan sebagainya. Dan ini merupakan bagian yang simultan tentunya, yang berkaitan satu sama lain. Terima kasih Mas Herodion untuk presentasinya yang sangat menarik juga, dan memang ini merupakan bagian yang harus terus didorong ke depan. Ya, terakhir kepada Pak Mas Albert dan Evan. Halo, Mas Albert. Halo. Ya. Halo. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Maaf ini jadi ini kita tulis tangan begitu. Itu karena kita nih masih di gereja, kita lagi persiapan untuk yang Rabu-Abu dan Prapaskah pertama. Oke, siap Mas. Jadi kalau Pak tadi kata Kalina suruh coba tulis tangan, suruh tak tulis. Jadi gini, sebenarnya konsepnya ini
kita coba konsepkan ada yang pertama ini Albert KKD ya. Oh, KKD dalam ya begitulah. Oke, lanjut. Jadi yang kedua itu lebih ke yang anak muda gitu. Jadi lebih ke content creator gitu. Ke content creator itu jadi sebenarnya ini sama teman-teman yang lain tadi ada Bu Rahaja, Bu ini muridnya ini sudah dibahas gitu kan. Yang pertama dulu boleh naik dulu. Jadi kalau yang pertama itu sebenarnya kegiatan ini itu suaranya masuk nggak suara saya? Masuk. Walaupun tadi agak terpotong, tapi sudah masuk. Silakan. Suara saya masuk. Masuk. Oh masuk, oke ya. Nah, oke. Oke, lanjut ya. Masuk. Oh iya, itu siapa yang ngomong? Aku lanjut ya. Baik. Jadi yang pertama itu jadi di GKI Gunung Sahari itu kebetulan itu ada ritualnya gitu tiap tengah tahun gitu ya. Kita tuh ada bulan kepedulian. Sebenarnya Gunung Sahari itu cash-nya cukup kuat, mulai dari aksi kasih Natal, Paskah itu cukup banyak kegiatan. Nah, satunya itu adalah bulan kepedulian. Corona pun kayaknya bulan kepedulian itu tetap jalan mungkin dengan protokol yang diperketat seperti itu. Nah, bulan kepedulian itu kita melibatkan saat ini tuh gereja sekitar di Gunung Sahari. Saat ini ada 4 yang terlibat dalam acara itu. Pertama GKI Gunung Sahari, habis itu GKI Bungur. Nggak tahu nih ada teman-teman dari Bungur apa enggak, GKI Bungur. Kemudian di depan gereja kita itu ada GBI Alien, terus di sebelahnya itu ada GSJK. Nah, kemudian sebenarnya saya tuh sempat terpikir gitu, ada satu lagi unsur mau kita bilang Kristen atau gimana, di Jalan Gunung Sahari, Saksi Yehova. Jadi ada Saksi Yehova itu di jalan kita juga yang sama. Nah, ini kalau saya pribadi berbicara konteksnya bukan masalah pengajaran atau seperti apa, tapi kalau mungkin konsepnya misalnya seperti bulan kepedulian, kemanusiaan, mungkin ya kita tidak bisa dalam tanda petik mengucilkan mereka atau gimana, bisa dilibatkan. Ini kita berbicara dalam konteks yang lebih luas mungkin, tidak hanya kebetulan Gunung Sahari karena tetanggaan gitu, atau mungkin kita sebagai Kristen yang lebih luas, kayak Iklasis atau di Sinode Bila atau apa gitu, mungkin bisa kita ajak ya. Jadi itu bagi saya juga sebagai bentuk inklusivitas kita. Tadi saya suka sekali dengan istilah, ya saya kadang suka baca-baca buku Muslim juga. Itu saya senang dengan istilah yang tadi ukhuwah itu. Ukhuwah tadi kan ada ukhuwah Islamiyah, kemudian jadi konsepnya dalam persaudaraan yang seagama, sebangsa, dan sesama human being gitu kan. Ukhuwah basariyah gitu kalau istilah yang tadi human being kan seperti itu. Nah, itu mungkin bisa digalakan. Misalnya seperti itu, kita rangkul-rangkul lah kasarnya. Kan Menteri Agama juga yang kita coba rangkul Ahmadiyah, misalnya seperti itu kan, konsepnya seperti itulah sama. Nah, kemudian kalau kita di gereja kita di Gunung Sahari itu kita mulai menurunkan culture diakonia atau kespel kepada yang muda-muda. Itu kayak misalnya di Komisi Remaja ini udah dua term ini dilibatkan dalam aksi kasih besarnya kemajelisan umum. Contohnya Desember tahun lalu 2019 yang ke Sumba, kemudian Paskah yang 2020 ke Lampung, misalnya kayak gitu ya. Habis itu ada corona, jadi terhenti. Tetapi memang culture-culture seperti itu harus kita kenalkan sama teman-teman yang lebih muda itu. Karena kalau enggak, ya susah. Karena memang ya itulah kan memang kekristenan sendiri itu kan harus berbagi. Seperti itu sih. Ya tadi poin pertama tadi yang kita merangkul teman kita yang terkucilkan itu. Kemudian yang poin kedua nih mungkin Evan yang mau jelaskan. Silakan Evan. Silakan. Ya jadi sebenarnya aku salah satu bagian dari Kespel Remaja ya. Ini ketua Kespel Remaja nih. Oke. Jadi lumayan senang juga sebenarnya sama
kegiatan-kegiatan Kespel, apalagi yang misalnya kita homestay. Setuju banget tadi sama Pak Hero, walau ya lumayan aku jadi korban COVID lah. Jadi nggak bisa ikut acara-acara yang lumayan besar itu. Nah, jadi sebagai gantinya aku mengusulkan untuk kita membuat content making. Misalnya itu sesuatu yang kontekstual sih sebenarnya dalam pergerejaan itu. Jadi biar iklim dari kita tuh saling mengenal juga walau dengan cara yang bercanda gitu. Nah, terus contohnya itu kayak misalnya GKI garis lucu, terus ada Islam moderat, terus ada NU garis lucu dan semacamnya, dan misalnya ada Creative Fox. Itu ada misalnya kita juga misalnya bisa adain podcast lintas agama muda-mudi. Misalnya e-sport lintas iman. Terus ada juga kita bikin virtual celebration. Nah, jadi kita bikin hari raya gitu, tapi ngundang teman-teman dari lintas agama. Atau virtual tour gitu. Kita mengunjungi rumah ibadah masing-masing, crossfade gitu sih. Ya, aku tambahin dikit. Jadi tadi sebenarnya konsepnya kayak kayak Bu Rahajeng itu, Mesir Rahajeng itu, cakep banget Bu. Nah, itu jadi virtual tour mungkin kalau kita belum bisa ketemu-ketemu, ini tuh kalau jujur sebenarnya saya sama Evan itu kan ini lagi corona gitu, kalau nggak PSBB itu kadang-kadang kalau saya habis kuliah atau pulang dari gudang misalnya gitu, ini Evan juga kelar kuliah, kita suka mampir-mampir ke museum gitu. Kita hobi banget ke museum, jalan-jalan. Nah, misalnya kalau lagi pandemi gitu bisa virtual tour karena tidak dapat dipungkiri ya, banyak gedung-gedung ikonik ya, saya sena arsitek, jadi gedung-gedung ikonik yang udah kuno, lama. Misalnya tadi benar Bu Lucia bilang misalnya gedung bersejarah, misalnya rumah ibadah, Bu Lucia atau sebelumnya Dian ya, lupa saya. Nah, itu bisa dipahami misalnya kayak GPIB ke Koinonia, misalnya GPIB Koinonia itu kan Master Cornelis gitu Jatinegara, atau misalnya GPIB Sion misalnya dari tahun 1600 misalnya seperti itu, atau masjid-masjid yang kuno. Misalnya kayak Masjid Kebun Jeruk yang di Hayam Wuruk itu kan bisa kita pelajari culture sejarahnya mungkin secara virtual. Dan mungkin kalau virtual itu saat ini ada Google Earth atau apa, malah kita bisa kayak seolah-olah jalan-jalan beneran. Seperti itu gitu sih. Gitu teman-teman. Ya. Silakan Van, dilanjutkan. Ya, sudah Mas Albert dan Mas Evan. Ya, kurang lebih itu dari kita. Oke, ya ini usulan-usulan yang baik juga. Dan ya, sudah. Tapi kalau selama ini seksi Jehova belum diajak tuh yang di Gunsa. Mas Albert. Belum. Nah, belum diajak. Nah, ini kode nih boleh nih. Ayo teman-teman kita harus libatkan mereka lebih kespel nih. Yang pasti kan untuk isu kemanusiaan, isu kebangsaan kan gitu ya. Betul sekali, betul. Nah, itu yang bagian yang. Dan memang ini dari Jalan Gunung Sahari apa mau dilebarkan lagi atau diajak yang lainnya gitu? Wah, aku sih jujur masih belum tahu ya. Tetapi mungkin harusnya makin membesar, harusnya seperti itu. Ya, tapi mungkin karena corona ini pasti tetap majority yang 4 gereja itulah yang dalam satu jalan. Ya soalnya di Gunung Sahari ini unik, jadi satu jalan itu gerejanya banyak. Ya. gitu, jadi banyak ya gitu sih. Oke, ya jadi ini memang sudah juga bisa dijalankan tentunya ya, dan tentunya dapat dukungan dari jemaat di Gunung Sahari ya tentunya, dan kita harapkan untuk yang tadi pengembangan untuk ke organisasi atau institusi jemaat lain dan sebagainya. Yang saya pikir ini bagian yang sangat baik untuk diaplikasikan yang seperti disampaikan Mas Albert dan Mas Evan ya. Dan kita sudah mendengar dari 5 presenter kita terkait dengan usulan-usulan yang menurut saya ini adalah hal yang sangat maju dan bisa untuk kita implementasikan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kebangsaan bersama dengan umat lain. Ya, tidak eksklusif tapi benar-benar kita inklusi untuk seluruh rakyat, untuk seluruh masyarakat ya dan sebagainya. Terima kasih
Mbak Dian, Mas Yogi, Mbak Lucia, Mas Herodian, dan Mas Albert dan Evan untuk presentasinya. Dan mungkin teman-teman yang lainnya juga presentasinya bisa sangat baik tentunya, nanti kita sharing sama-sama ya untuk sama kita mengetahui dan bisa menjadi hal-hal yang baik untuk kita jalankan, kita implementasikan. Terima kasih. Saat ini teman-teman kita akan masuk kepada, setelah presentasi ini kita akan masuk kepada kelompok ya. Ada 7 kelompok yang tentunya sudah dibagi oleh panitia dan teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, mungkin saya serahkan ke Mas Christian. Pak Christian. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Jadi kita akan masuk ke dalam sesi pembagian kelompok dalam bentuk breakout room. Ini yang tadi sudah masuk di kelompok, ini sudah saya bagi-bagi ke dalam breakout room-nya. Nanti tinggal saya klik, nanti teman-teman tinggal tunggu dan secara otomatis akan masuk ke breakout room masing-masing. Nanti akan ada pendamping setiap kelompok. Jadi nanti kalau ada kesulitan atau apa bisa bertanya. Ada ketua kelompok juga yang sudah dipilih berdasarkan dari slide yang udah sempat dibagikan juga. Kita ada waktu berdiskusi selama setengah jam. Dan nanti pada 2 menit sebelum selesai setengah jam ini secara otomatis nanti akan ada timer dan nanti kita kembali ke ruangan utama karena kita akan mendengarkan pemaparan dari Pendeta Darwin. Ya, teman-teman semua udah pada masuk ya? Sudah, ya. Oke, tadi sudah kita selesaikan diskusi kelompok kita, 7 kelompok, dan tentunya sudah dibuat laporan singkatnya. Kita mau coba dari hasil diskusi kita presentasikan, cuma memang waktunya tidak terlalu lama. Kita kasih waktu 3 menit coba untuk tiap kelompok ya. Silakan kelompok mana dulu yang sudah siap dari hasil diskusi tadi kita. Ayo. Atau Pak Markus dari Indramayu dulu atau siapa? Silakan. Julian sudah siap, Julian. Nanti saya bantu. Julian akan presentasi. Nanti langsung aja diikuti oleh kelompok yang lainnya supaya jangan ada waktu yang terbuang. Silakan Pak Markus, Mas Markus dan Mbak Julian. Ya, dari saya Julian Tani Budianto dari IKI Indramayu ingin mempresentasikan hasil diskusi tadi. Jadi kita punya 5 usulan yang tadi kita habis bahas. Yang pertama itu mengadakan bimbingan belajar bersama dengan komunitas lain. Jadi kan di Indramayu tuh ada banyak kayak universitas atau sekolah-sekolah lain gitu. Kita bisa buat program bimbingan belajar yang mungkin kenal sama orang yang bisa bahasa Inggris atau kemampuan yang lain. Kita bisa tuh buat kumpul-kumpul kayak gitu. Terus yang kedua, kita juga di Indramayu itu ada museum. Museumnya tuh menjadi tempat sarana untuk diskusi belajar sejarah tentang kota Indramayu, membangun kota Indramayu. Yang ketiga, kita juga bisa membuat program membagi masker untuk orang-orang yang kan banyak kayak yang belum mengikuti protokol kesehatan gitu kan. Mungkin dengan cara membagi masker kita secara halus kayak negur gitu. Ini kayak pakai masker, itu juga bisa ngajak komunitas yang lain juga, kayak teman-teman yang dari sekolah yang beda agama juga mungkin bisa ikut. Terus yang keempat, bisa nih kan sekarang lagi ada vaksin COVID itu, banyak orang yang bertentangan kayak, aduh takut kalau divaksin nanti gimana-gimana. Dia juga bisa ngeyakinin kalau itu tuh aman, nggak bakal jadi gimana-gimana juga, nggak bakal nimbulin hal penyakit yang aneh-aneh. Terus yang terakhir, kita juga bisa membuat panduk untuk mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, jaga jarak, gitu sih, itu aja. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Ya, terima kasih Mbak Julian. Mas Markus, ada tambahan? Ya, tambahan mungkin panduk tadi, maksudnya bisa diajak kerjasama dari Ponpes sekitar, jadi nanti ada
partisipasi di spanduk itu ada dari GKI, remaja dari pondok pesantren, mungkin dari vihara gitu. Jadi bisa kelihatan keragaman agamanya di sana. Itu aja sih Pak Timbul. Ya, termasuk tadi mengajak Pemda ya dan sebagainya, tadi ada usulan-usulan seperti itu ya. Oke, terima kasih dari kelompok Indramayu. Lanjut dari kelompok berikutnya. Halo? Pak John. Mr. John Abineno. Ya. Nanti yang sudah dibuat itu bisa dikirim ke panitia ya, Mbak ini ya. Selanjutnya kelompok berikutnya. Supaya jangan waktu kita. Ya, selamat malam nih kami dari kelompok Jakarta 2 ya kalau nggak salah ya. Kelompok Jakarta 2. Ya, kalau tidak salah saya lihat ya tadi. Kita ada diskusi tadi sedikit dan juga sharing ya. Ini kalau saya boleh sharekan. Jadi kita Serti juga sharing tadi, Pak Edward, lalu juga kita ada Gaby ya yang masih sekolah di kelas 11, lalu juga ada penatua gereja. Nah, dari hasil sharing itu tentu kan kita yang pertama kan diminta untuk melihat apa potensi kita. Jadi teman-teman diminta untuk cerita kira-kira di tengah-tengah keberbedaan ini apa yang bisa kita bagikan dengan potensi atau string yang kita miliki ya. Tadi kami sharing di situ. Dan sampai akhirnya kita punya kesimpulan bahwa kita punya potensi, misalkan kita kreatif ya. Tadi Lucia Rahajeng kan sangat kreatif dengan begitu banyak program yang ditawarkan di awal, dengan ide-ide yang menarik. Lalu juga Serti punya kemampuan untuk menulis buku, dan juga Gaby juga tadi salah satu, kita punya Gaby yang pelajar di SMA 26, kalau tidak salah ya, atau 20, 26 ya. Yang punya interaksi dengan berbagai latar belakang yang berbeda dengan teman-teman yang non-Kristen ya. Nah, di situ targetnya tentu kalau kita buat program dengan kreatif masyarakat umum atau pelajar, dengan kalau kita menulis sebuah buku dengan penulis lain yang non-Kristen, misalkan dengan Pak Kiai atau Pak Ustadz kita tulis buku tentang keindonesiaan. Kegiatannya bisa IG Live, karena memang situasi pandemi, ataupun kampanye buku jika memang menghasilkan buku. Ataupun tadi Pak Edward juga cerita ketika dia ada di satu lingkungan di daerah Menteng ya, yang memang punya afiliasi Muslim yang cukup lumayan keras gitu ya. Nah, dia tetap bisa eksis dengan kemampuan untuk menyatakan diri sebagai anak Tuhan orang Kristen tanpa rasa takut. Kira-kira itu Pak. Ya. Terima kasih Pak John. Ada yang tambahan? Tidak ada lagi? Ya, ini ide yang baik sekali nih. Ya, membuat buku dengan Pak Ustadz dan sebagainya ini. Ya. Pak Darwin Darmawan akan menulis nanti. Ya, berikutnya kelompok berapa lagi? Ya, Pak, boleh Cirebon B, Pak. Cirebon. Kelompok Cirebon B. Silakan. Ya, jadi tadi berdasarkan diskusi kami ya, Pak ya. Dari kelompok Cirebon B, kami dapatkan tiga target lembaga dan komunitas yang bisa diajak bersama, serta juga kegiatan yang bisa kita lakukan. Dari potensi pertama kita dapatkan itu aksi sosial yang ada di dalam gereja masing-masing, Pak. Jadi kami itu dari aksi sosial yang ada, pengalaman aksi sosial yang ada, kami bisa mengadakan dengan target lembaganya komunitas Muslim atau komunitas lintas agama lainnya. Dan kegiatannya bisa berupa misalkan seperti bagi-bagi takjil untuk yang misalkan nanti kan ada Ramadan yang akan datang, kita bisa bagi-bagi takjil untuk mereka yang sedang puasa, dan kita bisa membagi bibit-bibit tanaman dalam masa pandemi yang sangat menyusahkan ini, Pak. Jadi mereka tetap bisa makan dari hasil bibit itu tanpa ada kekurangan, Pak. Jadi yang kedua ada kita melihat potensi bernyanyi di vokal grup gereja. Nah, itu kita bisa bekerja sama dengan komunitas panti jompo, tidak harus Kristen, bisa juga yang panti jompo lintas agama. Dan kegiatan yang bisa kita lakukan ya contohnya kunjungan beberapa bulan sekali, memberikan mereka hiburan. Dan yang terakhir adalah potensi yang terlihat adalah kita itu mengadakan, tadi salah satu anggota kami itu mengadakan ibadah bersama. Jadi mengadakan ibadah GKI dengan
bersama dengan gereja Katolik. Nah, lembaganya itu salah satunya gereja Katolik Santo Mikael. Yang kegiatan yang dilakukan yaitu ibadah. Jadi mereka ibadah bersama-sama. Itu Pak mungkin. Oke, terima kasih kelompok Cirebon B. Ya ini aksi apa bagus-bagus sekali nih ya terkait dengan bibit tanaman dan menanam bersama berkebun ya sehingga bisa menjadi sumber bagi mereka. Oke, kelompok berikutnya yang keempat, silakan. Halo? Cirebon B, Cirebon A berarti sekarang. Ayo. Baik Pak, jadi kami memiliki mendapat beberapa potensi dari diskusi kami yang tadi Ini dilakukan. kelompok Cirebon B ya? Cirebon A? Iya, sekarang saya Cirebon A Pak. Siap, lanjut. Ya Pak, jadi dari potensi gereja kami, gereja saya sendiri itu GKI Pengampon. Kami dari gereja ini punya peralatan musik yang cukup lengkap mulai dari bass, gitar, gitar elektrik, bass, gitar klasik maupun beberapa gitar, piano, dan juga drum. Dari situ kami berdiskusi untuk mengadakan kegiatan mungkin pelatihan musik atau bahkan bisa dari pelatihan musik itu kami bisa bermain musik bersama dan komunitas atau target lembaga atau komunitas yang kami targetkan adalah komunitas lintas iman yang ada di Cirebon. Kebetulan salah satu pembina remaja di gereja saya itu adalah salah satu anggota aktif dari lintas iman di Cirebon. Yang komunitas lintas iman itu adalah terdiri dari orang-orang dari berbagai agama dan juga kepercayaan, dari Muslim, Katolik, Buddha, Kristen, dan ya semacam itu Pak. Jadi mungkin kami bisa meminta bantuan pembina remaja kami untuk menghubungi para anggota dari lintas iman itu untuk mengadakan pelatihan ini Pak. Lalu kami juga mendapat potensi yang kedua itu ada salah satu dari anggota kami bisa bermain basket, dan dari basket itu kan pasti komunitasnya luas sekali, banyak sekali anak-anak yang mulai dari remaja sampai mahasiswa, bahkan orang-orang yang sudah dewasa yang sangat menyukai basket. Jadi mungkin kami memikirkan untuk mengadakan virtual gathering melalui Zoom atau media yang lainnya yang pasti virtual, dalamnya membahas seputar basket atau hanya sekadar menambah teman, Pak. Ya, target lembaganya itu ya masyarakat sekitar Cirebon ataupun dari luar juga bisa yang menyukai basket dan ingin tahu lebih baik tentang basket. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Hal yang baik nih dari sisi olahraga dan sebagainya ya. Oke, lanjut ke Jakarta 1, Jakarta A. Terus kemudian bagaimana Batas Maja dan Bocisuka. Silahkan. Ya, baik. Suara saya sudah masuk? Sudah masuk. Baik. Jadi ya. Kelompok Jakarta AA ya, Jakarta A kita ya. Ya, Jakarta A. Silakan. Baik. Jadi tadi di Jakarta A itu kebetulan kita ada Pendeta Hendra dari Bina Warga, ada dari GKI Kuitang, ada dari GKI Cawang dan GKI Guduk Sari. Ya, jadi sebetulnya sebentar Mas, ini main congkak. Sebetulnya itu kita di Jakarta ini sebagian besar itu di masing-masing gereja itu sudah memiliki kegiatan ya kespelnya lah kurang lebih. Kayak tadi di Cawang itu misalnya banyak ada kegiatannya basicnya itu diakonia. Ya. Kemudian habis itu rata-rata kegiatan yang ada itu dalam tanda petik itu melek teknologi. Kayak tadi yang di Kuitang itu juga menggunakan teknologi. Jadi membuat challenge rencananya seperti itu. Nah, kemudian tadi ada juga tadi Iren itu harusnya sebenarnya ikut yang Buddha Suci karena Iren itu sebenarnya salah satu bagian dari Buddha Suci. Jadi dia tuh kerja di rumah sakit Buddha Suci sebenarnya. Jadi dia share tadi bagaimana
ketanggapan bencananya di tempat dia bekerja seperti itu, yang itu bisa kita tiru sih. Nah, kemudian Pendeta Hendra share bagaimana kekuatan Kespel waktu dia masih di Cianjur, seperti misalnya Sangu tiap Sabtu seperti itu. Jadi dari yang Sangu tiap Sabtu itu ternyata bisa mengembalikan humanity dan dignity kepada seseorang yang dibantu. Itu sangat bagus dan menyentuh, sebenarnya harus bisa kita tiru, teman-teman. Terus kalau usulan dari kita itu sebenarnya ini karena kita semuanya basically di Jakarta gitu, rata-rata di Jakarta Pusat, orang-orangnya melek teknologi, jadi kita akan meng-approach-nya itu dari teknologi. Tadi KBMI gitu juga mengusulkan, karena masing-masing gereja kita itu potensinya secara teknologi itu cukup mumpuni, gitu. Jadi kayak misalnya di Gunsa ada mini studio, mungkin di Cawang atau di kita alat-alat kebendian mungkin lengkap seperti itu. Nah itu bisa dikolaborasikan, kita bisa tadi syuting, bikin kayak video klip, bukan musik ya, video klip kayak videografi gitu, nanti ke pesantren atau misalnya tadi merecap gitu ya, misalnya tur bangunan bersejarah, kayak misalnya contoh GKI Kuitang. GKI Kuitang itu salah satu gereja tua di Jakarta. Saat ini GKI Kuitang itu sedang direstorasi, teman-teman. Nah, misalnya kita bisa membuat videografi mengenai GKI Kuitang, misalnya sejarahnya, dulu masih Tionghoa Kito Kahwi, misalnya seperti itu. GKI Kuitang itu adalah GKI Jateng. Kemudian habis itu ke GKI Panglima Polim, Kebayoran Baru, gitu, Pangpol. Nah, seperti itu misalnya. Oke. Jadi usulan kita akan membuat video-video dengan konteks yang disesuaikan dan dengan isi yang lebih modern humoris, karena itu menurut kita itu klip-klip yang singkat itu justru bisa mendapatkan sambutan yang lebih, exposure-nya lebih kuat gitu. Jadi on point, efektif, efisien gitu. Ya. Begitu teman-teman semua. Ya, terima kasih Jakarta A. Langsung ke Batas Maja. Silakan teman-teman, atau Boci Suka dulu, silakan. Yep. Halo? Silakan, Boci Suka, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Ya, di sini kita dari kelompok 5 Boci Suka, di mana kita sudah berdiskusi dengan tim, ada dari Mbak Dian, ada Pak Sony, ada Jane, tadi ada Pak, pokoknya kita di situ ada 6 orang, di mana kita mengusulkan, di mana kita pertama itu ada storytelling dan jingle tentang keberagaman Indonesia. Itu kita lebih transfer knowledge tentang bagaimana keberagaman Indonesia yang dikemas dalam bentuk jingle yang akan disampaikan dalam untuk usia TK dan SD. Kemudian nomor 2, kita ada virtual traveling ke rumah ibadah di Indonesia untuk mempelajari sejarah agama dan kepercayaan melalui video, IG atau lainnya. Misalnya seperti kita ke gereja, misalnya kita kan belum tentu semua agama pernah ke gereja ini, mungkin kita buat virtual ataupun dengan IG yang dimana kita akan keliling untuk rumah ibadah atau ke masjid ataupun hal-hal yang tentang kepercayaan ataupun agama tertentu. Dan ketiga, kita melakukan lagu ucapan selamat bagi umat yang merayakan hari raya agama lain dan hari besar organisasi keagamaan. Contohnya yang terdekat adalah HUT ke-95 Nahdlatul Ulama, di mana kita akan membuat untuk ucapan selamat dan untuk kepada organisasi keagamaan tersebut. Nomor 4, kita melakukan kerja bakti di area lokasi ibadah, mungkin itu secara rutin. Pertama mungkin di gereja, selanjutnya di masjid, di pura, mungkin di vihara, dan itu kita laksanakan 2 bulan sekali. Dan untuk yang akan untuk bisa terrealisasi yaitu untuk sterilisasi lingkungan dari virus COVID, dan kita mengikuti protokol kesehatan. Nomor 5, kita melakukan warung perjumpaan daring sesuai kerja bakti, berinteraksi dengan warga sekitar agar saling kenal sambil berbincang.
untuk yang sesudah pandemi mungkin kita bisa melakukan camp di tempat ibadah, yang camp yang seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya di awal tadi. Dan nomor 7 itu kita lakukan jalan santai lintas agama dari wakil-wakil dan dari umat beragama yang selingkungan, serta ada pengarahan dari Pemda atau dinas agama untuk menaungi kita. Dan lanjut. Dan sebagai alternatif ketika pandemi kita bisa melakukan senam kesehatan online, misalnya seperti Tai Chi. Dan terakhir hasil diskusi kami yaitu lomba masak khas kuliner, yang dimana kita bisa secara online membuat masakan di rumah masing-masing dengan dipimpin oleh ada yang memberitahu bahwa ini khas kekeragaman dan kita bisa diskusi bersama. Sudah. Oke, terima kasih. Dari terakhir Batas Maja ya. Silakan. Batas Maja, Kenaya yang mau sharing dari Silakan. Tasik. Halo? Sebentar, Pak. Ya, oke. Bentar, saya nyalain kamera dulu. Nah, oke. Selamat malam semuanya. Saya mewakili kelompok yang tadi. Tadi hasil diskusi kelompok kami adalah saya dan beberapa teman saya memiliki ide bahwa saya merasa bahwa saya kan anak milenial, anak muda zaman sekarang. Nah, kalau misalnya kita melihat dari potensi yang ada tuh, media sosial tuh potensi yang paling baik menurut saya. Kayak misalnya kita upload video tentang keberagaman di TikTok, ataupun misalnya di Instagram, ataupun YouTube. Karena menurut saya itu jangkauan yang lebih luas untuk anak-anak muda seperti saya itu bisa mengerti keberagaman tentang agama, atau keberagaman tentang budaya, atau apapun itu. The power of social media is really, really important for me. Dan juga itu sangat-sangat besar dampaknya bagi kita. Kalau misalnya kita ngupload di TikTok, saya yakin itu bakal lebih luas tangkupannya dibanding kita mengadakan misalnya buat di YouTube, atau misalnya kita beli tiket atau segala macam. Itu kan nggak semua orang punya kesempatan yang sama kalau misalnya beli tiket atau kayak gitu. Kalau misalnya di sosial media kan semua orang bisa mengakses, dari berbagai dunia pun bisa mengakses konten kita. Terus juga saya juga punya satu ide lagi, itu podcast keagamaan, keberagaman keagamaan tentunya, yang bisa kita unggah di YouTube ataupun misalnya kita di Twitter lalu kita pakai hashtag. Jadi semua orang bisa melihat perbincangan kita atau podcast kita, dari berbagai negara juga bisa melihat apa sih keberagaman agama itu. Saya rasa begitu, Pak, kurang lebih. Ya, terima kasih. Saya pikir itu hal yang sangat menarik ya, dari seluruh tadi presentasi teman-teman di kelompok 1 sampai 7 itu, saya pikir itu bisa nanti dikemas dalam laporan, dan bisa, saya yakin itu sangat mudah untuk diimplementasikan ya, dan itu merupakan menjawab kebutuhan masyarakat, kebutuhan kita semuanya. Saya yakin kita pasti bisa mengimplementasikan, dan nanti tinggal kita merancang itu. Baik teman-teman sekalian, terima kasih untuk presentasinya yang sangat baik, dan ini nanti akan dikumpulkan untuk dijadikan dokumentasi kita untuk kita coba nanti implementasikan ya. Sekarang kita serahkan nih kita akan mendengar sharing dari Pak Pendeta Darwin Darmawan untuk coba nanti bagaimana melihat inilah hasil-hasil diskusi kita. Bisa nanti Pak Darwin Darmawan juga membuka diskusi dengan kita untuk kita lebih tercerahkan. Demikian saya ajak kita undang Pak Darwin Darmawan, Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Pak Timbul. Ya. Mari Pak, silakan Pak. Bang. Ya, teman-teman, pertama saya mau mengatakan dua hal. Saya sangat bersyukur melihat apa yang terjadi dalam proses diskusi dan hasil-hasilnya. Kenapa bersyukur? Sebab biasanya begini, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan membangun kebersamaan lintas iman, lintas etnis, itu selalu menjadi
kegiatan yang sifatnya elitis. Di dalam komunitas-komunitas yang terkait dengan aktivitas membangun toleransi, teman-teman bisa tahu orangnya pasti itu aja, dia lagi, dianggapnya dia, yang lain nggak ada. Nah, melihat apa yang dilakukan teman-teman membuat saya bersyukur karena ternyata yang punya concern bukan hanya orang-orang yang dianggap terkenal, tetapi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk rekan-rekan milenial. Ya, jadi saya bersyukur. Nah, yang kedua begini, selain sifatnya elitis, kadang-kadang gerakan-gerakan lintas iman, gerakan-gerakan yang membangun kebersamaan itu juga eksklusif ya. Hari ini kita bisa melihat kepelbagaian di antara kita sudah tercipta dari denominasi yang berbeda, dari komunitas yang berbeda, dan kita bersama-sama punya komitmen yang sama untuk membangun Indonesia dengan keunikan dan potensi kita. Jadi buat saya dua hal ini sangat menolong kita untuk melihat ada optimisme. Ya. Nah, saya mau share sedikit pengalaman saya dalam interaksi dengan yang lain. Ya, bisa next, Cilina. Nah, ini gambar dari Dandim yang bertugas di Timur Tengah Selatan. Jadi Dandim ini Muslim, bertugas di daerah atau kantong Kristen, dan dia mencari dana untuk membagi loudspeaker untuk gereja-gereja di sana. Kenapa? Karena dia sedih melihat orang Kristen di sana tuh gerejanya ya luas, nggak ada loudspeaker, jadi ya entah penatua, penginjil atau pengkhotbah atau pendeta, kalau khotbah itu harus teriak-teriak dan belum tentu kedengeran. Jadi Dandim ini loh yang cari dana untuk memikirkan umat Kristen. Nah, kenapa saya mengatakan ini? Untuk menjelaskan bahwa upaya membangun Indonesia itu upaya bersama sebetulnya. Dan jangan pernah berpikir orang Kristen itu cuma jadi korban diskriminasi. Orang Kristen itu bekerja sendirian membangun negeri ini. Enggak. Ada banyak sekali orang di luar kekristenan yang peduli membangun bangsa Indonesia. Sehingga kita nggak boleh berpikir eksklusif. Lalu apalagi menganggap yang lain itu negatif. Ya. Next, bisa. Nah, gambar saya di atas kendaraan itu gambar ketika kami melakukan long march dari Cibinong ke Kota Bogor, membawa merah putih raksasa, dengan saya di atas rantis Kopassus, kendaraan taktis Kopassus. Nah, kegiatan ini betul-betul membuat saya merinding, karena saya sebagai orang Tionghoa, Kristen dan pendeta, sebetulnya punya posisi yang sama dalam membangun Indonesia, dalam merasa bangga sebagai orang Indonesia, bahkan bisa menjadi motor yang menggerakkan kegiatan Festival Merah Putih. Ini saya waktu itu wakil ketua 2 tahun lalu. Tahun ini saya ketuanya. Ya. Acara saat itu betul-betul menurut saya penting dalam kaitan mengcounter kelompok-kelompok garis keras yang berpikir negeri ini hanya dibangun oleh kelompok mereka dan yang berbeda itu tidak boleh ada. HTI, ya saya sebut PKS misalnya. Ya, dulu begitu, ya sekarang mulai berubah karena kepentingan politik. Dan kita punya peran yang sama dengan banyak orang yang peduli. Indonesia ini harus tetap beragam. Termasuk yang sebelah satunya, ini ada 600 siswa Kota Bogor yang membentuk formasi merah putih dan di shoot dari drone gitu, bagus sekali. Dan ini semua melebur menjadi satu sebagai bagian dari Indonesia. Tanpa melihat kamu suku apa, kamu agamanya apa, kamu etisnya apa. Kita semua sama sebagai Indonesia. Next. Nah, ini foto waktu ada bencana longsor, banjir bandang di Kabupaten Bogor. Dan kita bersama-sama, ini dari Yonif, Batalion Infanteri 315, Garuda. Kita bersama-sama tidak memikirkan
lagi-lagi latar belakangnya, etisnya, agamanya, tapi kita bersama-sama bahu-membahu untuk membangun Indonesia melalui hal konkret, yaitu apa? Membantu mereka yang membutuhkan dan kekurangan. Next. Bisa selanjutnya. Ya. Nah, ini kegiatan festival Cap Gome dari satu kelompok agama, lalu berubah menjadi perayaan ekspresi kultural. Tadinya agama, Cap Gome, ada nuansa agama, berubah menjadi ekspresi kultural, dan ini sekarang menjadi momen atau kegiatan kota. Tadinya eksklusif dari satu komunitas keagamaan, kemudian berubah jadi ekspresi kultural, dan sekarang menjadi kegiatan kota, bahkan sudah masuk kalender nasional dari Kementerian Pariwisata. Masuk ada event nasional tiap tahun, dan Cap Gome Kota Bogor itu menjadi salah satu event nasional dari Kementerian Pariwisata. 4 tahun lalu Pak Jokowi hadir, 2 tahun setelahnya menteri-menteri hadir, dan ini dibangun sekali lagi oleh mereka-mereka yang sering dianggap minoritas, dianggap sebagai kelompok yang sering didiskriminasi dan seterusnya. Saya mukanya agak takut, grogi itu di situ karena kebayang saya dengan jubah pendeta GKI itu jalan sepanjang Surya Kencana dalam kerumunan massa puluhan ribu orang, dan semua orang tepuk tangan dan seterusnya. Next. Nah, ini momen waktu gelar pasukan menjelang Pilpres. Ya, saya diundang untuk bersama-sama memastikan bahwa Pilpres aman, dan kita semua ingin agar Pilpres ini berjalan baik tanpa intimidasi, tanpa ketakutan dan seterusnya, bersama dengan Kapolri dan Panglima TNI. Nah, ini bagian dari bagian yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen, karena upaya membangun bangsa ini juga adalah tugas kita. Kita harus bisa bekerja sama bukan hanya dengan kelompok agama, tapi juga dengan pemerintah. Next. Oke, bisa dilewati ini kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Nah, ini waktu Pak Ridwan Kamil launching kegiatan memberikan modal usaha buat kelompok agama. Yang menarik waktu itu saya ingat, Pak Ridwan, ini emang yang non-muslim boleh dapat dananya? Pak Ridwan bilang dengan tegas, loh, saya ini gubernur buat seluruh warga Jawa Barat, bukan cuma buat orang Islam. Ini sebabnya ada pendeta, ada perwakilan dari Buddha, karena semua orang berhak mendapat bantuan. Ya, waktu itu peresmiannya di salah satu masjid ya di Jawa Barat. Next. Nah, ini yang dari banyak itu saya terkesan ini bukan dalam rangka sombong ya, tapi saya heran karena Habib Lutfi ketika ada ribuan orang mau mendekat kepada dia tiba-tiba berjalan ke arah saya dan menunjuk, Mas Rene, Mas, ke sini Mas. Saya merinding. Lalu ini tokoh-tokoh agama yang dihormati, ya Habib-Habib, saya disuruh di sebelahnya saat itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Bukan dalam rangka mengatakan saya ini oke, hebat, enggak sama sekali. Saya mengatakan ini karena mau mengatakan modal atau relasi yang kita bangun dalam jangka waktu yang lama, pengorbanan yang banyak, itulah yang kemudian membuahkan kepercayaan. Sehingga kita bisa diterima gitu, sebagai bagian dari bangsa ini. Sekarang beliau Wantin Pres ya, dan ulama yang dihormati di negeri ini. Next. Oke. Jadi Bang Timbul dan teman-teman, ini saya ceritakan bukan dalam rangka menunjukkan hebatnya saya, tidak sama sekali. Ini semua blessing dan dalam kadar tertentu terpaksa. Karena saya harus bergaul karena nggak ada orang lagi yang bergaul dalam konteks waktu itu di Kota Bogor. Nah, makanya dengan inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman Gerakan Kebangsaan dan melihat ide-ide brilian, kolaboratif, milenial yang dimiliki teman-teman, saya terharu dan bangga dan optimis. Indonesia ini akan lebih baik
Karena ada banyak orang baik seperti teman-teman yang bergerak untuk bersama-sama membangun bangsa. Dan itu keluar dari iman kita sebagai orang Kristen. Thank you, Bang. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Sebuah sharing yang menurut saya ini jarang ini bisa dilakukan oleh Pak Pendeta dengan sangat kreatif, aktif ya dalam membangun kebersamaan dengan non-Kristen ya, dengan Muslim dan yang lainnya. Dan ini menjadi gambaran bahwa memang kita harus inklusi dengan mereka semua. Nah, jadi kalau kemarin Pak Pendeta ketika Pak Listio ditetapkan, disetujui oleh DPR sebagai Kapolri, Pak Listio ini kan Kristen, Pak Sigit ini kan, dia bilang kita harus mempelajari kitab kuning. Nah, ini kan kitab kuning bukan berarti terkait dengan bagaimana iman, tapi bagaimana ini bisa membangun kebersamaan juga, bagaimana kita bisa melihat sudut pandang dari kaum Muslim terkait dengan membangun bangsa kita. Nah, ini juga kan bagian dari proses membangun kebersamaan gitu. Teman-teman semua, ini kita punya narasumber yang sangat ya semi perfect lah dalam proses-proses membangun jejaring kebersamaan. Kira-kira ada yang mau ditanya atau kita mau sharingkan juga dengan Pak Pendeta? Silakan. Ada yang raise hand atau langsung aja, silakan. Ini jarang-jarang kita ketemu dengan Pak Pendeta Darwin Darmawan nih. Kalau saya lihat di Facebook selalu membangun terus kebersamaan ya. Dan ini juga harus dibangun dengan secara kontinu, berkesinambungan. Silakan. Bila ada pertanyaan dengan Pak Pendeta Darwin. Tapi kalau waktu kemarin yang pas diundang gitu oleh Pak Habib itu memang agak kaget gitu Pak ya. Dan pertanyaan apa tuh yang ditanya-tanya tuh oleh saya ini percaya nggak percaya, dia bisikin ke telinga saya begini. Mas, aku tahu perasaanmu gimana berat. Jalan terus. Terus dia rangkul, ayo ikut ke depan. Jadi foto-foto tadi itu pas diambil pas saya ngobrol di depan tokoh-tokoh Muslim yang ya maaf ya, orang umatnya itu kalau mau datang ke mereka tuh antri gitu. Nah, itu benar-benar wah ini Habib kenapa gitu ya. Saya sampai sekarang masih mikir, Bang, ini maksudnya apa gitu ya. Iya. Jadi memang ada tamu khusus nih yang memang diajak masuk dan itu di luar ekspektasi Pak Pendeta ya. Jadi kiranya ini. Kalau sekarang tetap berkomunikasi ya Pak Pendeta dengan kalau ke Pekalongan itu di sana tuh bisa ngantri berjam-jam kalau mau ketemu beliau di Pekalongan. Tapi kalau kita bisa dapat jalur khusus dan biasanya diutamakan. Ya, makanya kawan-kawan Islam kalau mau berkunjung ke Pekalongan biasanya malah ngajak kita. Oh, supaya dapat tiket khusus. Dapat tiket khusus bisa duluan, nggak harus ngantri kira-kira ya. Oh iya. Boleh juga kalau kita kapan-kapan ke sana. Ini bukan dalam rangka mengkultuskan, tidak. Iya, tapi melihat bagaimana karisma, komitmen, keberanian beliau berkorban melawan kelompok-kelompok Islam yang garis keras dalam rangka membangun Indonesia. Bagus kalau kapan-kapan ke sana. Ya, itu usulan yang sangat baik menurut saya. Pak Pendeta, menunggu teman-teman yang mau bertanya. Silakan teman-teman ya, ini karena Pak Darwin, silakan. yang tanya deh. Oke, silakan Batin, silakan. Pak Darwin kan juga sebagai pendeta di jemaat juga gitu ya, walaupun sekarang sebagai Wasekum Sinwil Jabar. Apa yang membuat Pak Darwin mau menyusuri jalan sunyi? Ini saya ngambil istilahnya Pak Darwin sendiri ya. Ini menekuni kebangsaan, kita orang Kristen, tetapi concern kepada hal-hal kebangsaan. Apa latar belakangnya Pak Darwin? Apakah ada pengalaman pribadi atau gimana? Lalu kenapa Pak Darwin mau menyusuri jalan sunyi? Udah tahu sunyi masih dijalanin juga. Yang ketiga, apakah ada tantangan atau kendala ketika memutuskan untuk keluar dari zona
di dalam gereja, apakah ada halangan atau kendala dari jemaat sendiri atau dari lingkungan atau gimana? Thank you, Tin. Pertanyaannya bagus banget. To be honest, saya terpaksa melakukan ini semua. Terpaksa karena gereja di mana saya melayani itu diusir dari tempatnya karena nggak punya izin. Ya. GKI Bogor Baru ya, Pak Darwin, supaya teman-teman tahu nih. Jadi ya saya terpaksa. Terpaksanya gini, saya besar sebagai orang Tionghoa, Kristen, miskin, pendek. Ini harus saya katakan di daerah Tanjung Priuk. Ini tempatnya bajing loncat, tempatnya segala macam kriminalitas, dan ini membuat saya selalu menjadi sasaran dari ya banyak tindakan kriminal. Walaupun orang-orang yang kenal saya sering membela dan seterusnya, tapi ya saya sering dikompas macam-macam. Jadi ada kegamangan, ada ketakutan, ada ketidaksiapan dalam diri saya untuk bergaul dengan yang lain. Tapi karena terpaksa gereja diusir, ya di pendeta kan yang harus paling belakang gitu ya, paling depan maksud saya, paling belakang kabur gitu, harus siap ngadepin. Ya akhirnya I have no choice. Nah ini yang membuat saya kemudian melihat ada begitu banyak blessing yang saya dapatkan di tengah-tengah problem atau pergumulan yang saya rasakan, termasuk Tuhan sebetulnya sedang membentuk saya menjadi pribadi yang lebih terbuka, lebih tulus, lebih Kristiani, karena saya belajar betul apa yang Tuhan Yesus katakan. Kalau kamu cuma berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa hebat atau upahmu? Nah, saya belajar membangun ketulusan. Kadang-kadang ini tantangannya. Kedua, nggak mudah. Saya nangis, kadang-kadang ngerasa sendirian, kadang-kadang kok kayaknya saya merasa dimanfaatkan, kadang-kadang kok nggak ada habisnya. Nah, tapi karena ini dibangun dari iman, melalui iman, dengan iman, saya melihat pertolongan Tuhan, dan oke, ya sekarang jadi Bogor kalau ada acara apa-apa gitu, ya saya selalu dipanggil, saya selalu diundang. Sekali lagi ini bukan dalam kaitan mengatakan saya hebat, saya terpaksa sebetulnya. Nah karena itu teman-teman, begini, kalau ada anggapan terhadap kelompok Kristen sebagai kelompok yang eksklusif, egois, sampai kadar tertentu saya pikir ya benar. Kita nih kalau nggak ada masalah nggak mau gaul. Ya. Kan? Nah, jadi kira-kira gitu, Tin. Saya have no choice sebetulnya. Ya, jadi ya. terpaksa, tapi itu yang membuat saya tahu, oh ya, Indonesia harus kita bangun bareng-bareng dengan saudara-saudara kita. Ya, ya, oke. Terima kasih Pak Pendeta. Ada pertanyaan nih Pak Pendeta dari Evans. Saya tertarik, Pak Pendeta, saya tertarik dan penasaran sekali untuk mendalami studi-studi kebangsaan atau lintas budaya dan iman. Menurut Bapak, arahnya harus kemana sih? Apa ada literatur course atau pelatihan yang sesuai buat kami yang muda-muda ini? Sukses selalu buat Bapak untuk program doktoralnya. Ini Pak Pendeta Darwin lagi ngambil doktoral nih. Nah, jadi ini bagian yang sangat bagus sekali nih. Nah ini doktoralnya di bidang apa? Sebelum menjawab itu nanti sekalian Pak. Ya, lanjut Pak. Aku kuliah di UI Bang, di Departemen Ilmu Politik S3 UI. Politik ya. Nah ini pertanyaan bagus Van. Sebetulnya sih banyak ya literatur, lalu training-training yang kita lakukan ini sebetulnya upaya konkret dan menurut saya keren ya, yang bisa kita terus galakan. Termasuk proyek-proyek teman-teman yang tadi diusulkan itu bisa diimplementasikan. Sebetulnya persoalan membangun kebangsaan itu persoalan hati sih. Ya, apapun bidang teman-teman, apapun fokus studi atau ketertarikan teman-teman, nggak apa-apa. Jadilah penulis, jadilah misalnya bisnismen, jadilah politisi kalau ada, itu good. Tetapi hati kita harus tahu tugas kita ini bukan cuma membangun kekristenan loh. Tugas kita juga membangun bangsa. Maka dalam kitab suci ada banyak ayat yang bilang Tuhan tuh mengasihi dunia. Garam dunia, terang dunia, bukan cuma gereja. Jadi apapun silakan,
Yang penting hati kita jangan lupa. Kita cinta Kristus, tapi juga kita cinta bangsa. Nah, kegiatan ini bisa kita seringkan, kita akan dukung ya dari sisi sinode, tapi juga begini, kalau ada ketertarikan tertentu dari teman-teman, kenapa kita nggak upayakan? Saya misalnya bicara dengan teman-teman sinode, kalau ada kader kita yang bagus, kenapa kita nggak support studi lanjut untuk isu-isu ini? Nah, jadi gitu ya, Van, kira-kira Van, ya semua sama pentingnya, semua sama berharganya. Yang penting hati kita mencintai Indonesia. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Jadi ini hal yang sangat baik ya. Dan Mas Herodion bilang apakah ini KK ini akan rutin tiap tahun, dan tadi dibilang harus juga diperbanyak untuk lebih meningkatkan semangat kebangsaan gitu Pak Pendeta ya. Dan memang ini yang selama ini masih banyak yang belum dilakukan. Silahkan ada lagi yang bertanya, ini tentunya kegiatan-kegiatan ini harus menjadi kegiatan rutin yang diketahui oleh seluruh majelis jemaat ya. Ini tadi Mas Herodion juga dalam chatnya dikatakan tentang sepengetahuan majelis jemaat, nanti tentunya akan lebih tahu semua. Kalau menurut Pak Pendeta, selagi belum ada lagi yang mau ini nih. Timbul, ya, ada raise hand, Beni Lumi raise hand, Pak. Mas Beni Lumi, silakan. Pak Beni. Silakan Pak Beni. Udah turun tangan tadi Pak, saya Pak. Oh gitu, ya nggak kelihatan soalnya saya di chat. Nggak apa-apa Pak. Ya. Silakan Mas Beni. Pak Beni. Ditumpahin lagi, banjir lagi. Darwin. Selamat malam Pak Darwin. Iya Pak, selamat malam Pak. Nggak ketemu nih. Iya Pak Ben. Ini kita kan baru keluar ya, rilis hasil sensus penduduk 2020 nih. Kalau dilihat dari struktur penduduk Indonesia, menarik sih saya lihat gitu ya, bahwa sekitar kalau dihitung-hitung tuh 67-68% penduduk Indonesia itu generasi milenial, generasi Z, post Z gitu ya. Jadi memang ini kita udah apa ya, masa depan Indonesia udah di tangan generasi milenial ke atas nih gitu ya. Nah, saran Pak Darwin apa ya buat kita nih semua yang hadir di sini gitu ya, bagaimana untuk bisa menjangkau teman-teman milenial ini yang memang kalau kita dengar ya, mereka kan nggak ngalami tuh masa-masa krisis gitu ya, mulai 60-an, 80-an, 98 gitu ya. Dan mereka ini juga akan menentukan masa depan Indonesia juga nih kalau dilihat 2024 nanti, kayaknya pemilih pemula akan semakin banyak ya yang akan menentukan masa depan Indonesia juga gitu. Nah, saran Pak Darwin apa nih buat kita semua di sini? Dan menarik juga sebenarnya Pak Darwin, peserta camp kepemimpinan inklusif ini juga 60% anak muda juga dari datanya ya. Iya Pak. Gitu. Oke, thank you Pak. Saya pikir Pak Beni mengungkapkan satu hal yang sangat penting, strategis, signifikan, yang harusnya kita semua pikirkan. Bahwa yang menentukan perjalanan kita sekarang dan ke depan itu kelompok milenial dari sisi demografi. Dan pandemi ini juga menurut saya memaksa kita mengakui bahwa kelompok milenial adalah kelompok yang lebih mudah beradaptasi dalam situasi pandemi. Karena mereka bukan digital imigran seperti generasi kolonial, tapi digital native ya, sudah terbiasa dengan hal yang beginian. Nah, karena itu saya setuju dengan Pak Beni, kita perlu memberikan ruang yang lebih luas untuk teman-teman milenial mengaktualisasikan potensinya, menunjukkan semangat kolaborasinya. Sesuatu yang selama ini ya harus saya akui agak kurang diberikan oleh generasi-generasi yang bukan milenial ya. Kita kan cenderung cara kerjanya, kalau yang masih muda bukan kita berarti. Ya, kita di eksklusif elitis, nganggap tokoh
cuma dia yang bisa gitu. Padahal yang lain juga banyak sebetulnya ya, misalnya. Nah, apa yang dilakukan gerakan kebangsaan ini menurut saya salah satu bentuk konkret bagaimana kita melakukan terobosan intergenerasi. Ada Pak Thomas Christo yang kolonial, tapi juga ada yang tadi katanya 60% milenial. Nah, ini bentuk-bentuk hal seperti inilah yang harus kita kerjakan. Nah, sebagai gereja, maaf kalau saya pakai contoh GKI, kita sadar betul kepemimpinan yang hendak kita kembangkan adalah kepemimpinan intergenerasi. Ada generasi tua ya dan generasi muda yang satu sama lain bekerja sama membangun tubuh Kristus. Nah, yang harus kita lakukan kira-kira gitu Pak Beni. Ini bentuk konkretnya sudah dilakukan sih oleh kita pada rangkaian Camp Kepemimpinan Inklusif 2021. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Christian mau tanya? Halo, Pak Christian? Raise hand tadi. Ada satu. Halo, selamat malam. Ya, silakan. Saya Pak Edward Setiawan. Oh, Pak Edward Setiawan, silakan Pak. Pak Edward Setiawan dari Gagah Halimun. Selamat malam Pak Pendeta Darwin. Halo Pak, malam Pak. Masih ingat Pak saya? Ingat Lupa, Om. ya? Ingat Om. Iya, saya mau cuma tanya, adakah cara-cara kiat-kiat dari Pak Darwin bagaimana membangun jiwa kebangsaan di gereja terutama bagi milenial kita yang muda ini, ya? Karena apa? Sejak adanya kebangsaan didirikan 2-3 tahun yang lalu ini, itu mencari orang yang muda itu susah benar itu. Itu almarhum Dr. Gigi Inga Saputra itu yang menjadi motoris walaupun usianya sudah cukup lanjut. Ya. Jadi saya juga menggerakkan susah bagaimana caranya. Tapi secara nyata diperlihatkan kalau mereka cerita, ya enggak, mereka bisa secara teori membuat ini kita harus bangun gitu. Tapi mereka nggak mau ikut serta Pak itu. Bukannya karena satu kesibukan ya. Apakah memang ada rasa empati dari dianya atau gimana Pak gitu ya? Maksud saya tahu ya Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Edward. Ya. Silakan Pak Pendeta. Ya, pertama saya mau ambil contoh positif dari yang kita lakukan. Kita perlu orang-orang seperti kita, seperti Pak John, Pak Thomas, ini kepala sekolah SMA, yang memberi contoh, mengikuti kegiatan ini dalam rangka menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat positif. Walaupun secara manusiawi yang kita kerjakan ini berlawanan dengan nature manusia yang egoistik. Poin saya begini, jangankan mikirin bangsa yang abstrak, Pak Edward. Yeah. Untuk cari pelayan gereja aja kita susah, betul nggak? Iya, betul. Ya, nah itu pertama. Jadi kita perlu orang-orang yang siap berkorban, seperti ya yang dilakukan kita, Pak Thomas, Pak John, rekan-rekan yang lain yang mau di tengah kesibukannya ikut terlibat dan melihat, mengapresiasi kegiatan yang positif ini. Nah, yang kedua, untuk membangun kebangsaan itu, yang dibutuhkan sebetulnya ruang perjumpaan dibanding ruang pengertian. Ruang perjumpaan dibanding ruang pengertian. Banyak orang-orang yang tahu teori tentang toleransi, tetapi mereka sebetulnya tidak betul-betul punya hati toleran. Nah, bagaimana membangun toleransi? Berjumpa dengan yang lain, Pak Edward. Kita bergaul, kita berelasi, kita mengenal ternyata, oh saudara kita baik, saudara kita membutuhkan. Dan saat itulah Tuhan akan menaruh cinta Tuhan dalam hati kita, sehingga kita bisa membangun komunitas di luar kelompok kita. Nah, nggak ada cara lain sih sebetulnya buat membangun nasionalisme, berjumpa, bergaul dengan yang lain. Dan justru di situ problem kita sekarang. Yang Islam bikin sekolah Islam, yang Kristen bikin sekolah Kristen, eksklusif homogen gitu. Iya. Kita nggak pernah sebagai sebuah bangsa secara serius membangun kebangsaan
dalam bentuk ruang-ruang perjumpaan yang konkret, jarang sekali. Nah, ini kita perlu kerjakan. Saya aktif di salah satu grup WA, orang-orang pintar, orang-orang Kristen, tapi sangat rasis misalnya. Menganggap semua Islam itu buruk, yang bukan Kristen itu masuk neraka. Ya, kita nggak kompromi secara iman, betul. Kita punya ketaatan vertikal yang nggak ada kompromi. Tapi kita punya kasih yang fleksibel kepada sesama, fleksibel dalam arti sempurna gitu ya. Nah, jadi ya maaf kalau saya agak panjang, intinya berjumpa Pak Edward, bergaul. Pergaulan, ya. Pergaulan. Oke, Ya. terima kasih Pak. Ya, Pak, terima kasih Pak Edward. Pak Pendeta, satu lagi dan kita akan close ya dari Pak Yogi, Mas Yogi. Pak Pendeta, sebagai seorang pendeta jemaat, pada saat pertama kali Bapak memulai untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan lintas agama, apakah inisiatif sebagai inisiatif sendiri terlebih dahulu lalu mendapatkan dukungan dari majelis jemaat, atau sedari awal sudah dapat dukungan dari majelis jemaat? Sebagai seorang pengerja di sebuah gereja, terkadang saya menemukan hambatan-hambatan dari organisasi gereja lokal. Lalu bagaimana meyakinkan majelis jemaat agar pentingnya keterlibatan dalam kegiatan lintas agama, pergaulan tadi. Terima kasih. Itu saja Pak Pendeta, silakan Pak. Ya, ini mirip-mirip pertanyaan Tina. Jadi to be honest, I have no choice, dan ini saya kerjakan karena terpaksa. Nah, gereja bagaimana? Gereja juga mendukung, karena punya kepentingan atau kebutuhan ada orang yang bisa berelasi dengan kelompok Muslim. Nah, itu sebetulnya pergumulan, dan saya sempat sakit-sakitan, saya sempat stres karena ngadepin hal yang sebetulnya saya nggak inginkan, ya. Jadi ya saya nggak punya pilihan. Tapi itu lagi-lagi, dalam perjalanan saya meniti jalan sepi, saya melihat, iya ya, saya justru bisa efektif bersaksi tentang Kristus saya ketika saya berelasi. Saya justru bisa menceritakan siapa Tuhan yang saya sembah ketika saya berelasi. Nah, jadi tantangannya ada, dan dalam kasus saya sebetulnya nggak banyak karena majelis jemaat support, karena nggak ada lagi yang mau gaul kan, dalam tanda petik. Ya. Tapi sekarang melalui praksis itu orang melihat sangat penting, sangat perlu, walaupun tetap saja tidak banyak. Maka sekali lagi saya sangat gembira, terharu kalau teman-teman yang kolonial dan yang milenial seperti kita saat ini punya passion, komitmen, kerinduan untuk membangun Indonesia, bertolak dari iman Kristiani kita. Pak Pendeta, ada lagi pertanyaan yang mungkin belum nih Pak. Bagaimana meyakinkan majelis jemaat agar pentingnya keterlibatan dalam kegiatan lintas iman ini gitu Pak, lintas agama. Jadi mungkin ada hambatan dari dalam gitu Pak. Kalau Mas Yogi bilang begitu. Ya kami sekarang udah dapat izin gereja itu dari yang tadinya terusir. Kami bukan ngontrak, kami minjam ibadah di salah satu gereja 2 tahun ngungsi, lalu kembali sampai dapat izin. Izinnya sih bukan izin gereja, tapi izin fasilitas ibadah. Ya, apa bedanya fasilitas ibadah dengan gereja? We don't care, tapi kita dapat. Nah, bagaimana majelis jemaat melihat membangun relasi itu perlu? Karena ternyata yang memperjuangkan proses perizinan itu adalah teman-teman Muslim. Yang meyakinkan gereja boleh mendapatkan izin ibadah itu adalah teman-teman Muslim. Corong aspirasi kita itu adalah teman-teman Muslim. Dan ini yang perlu kita hayati dari sisi perspektif Kristiani agar kita tulus seperti merpati, cerdik seperti ular, bahwa secara politis kita tidak mungkin bisa memperjuangkan Indonesia, membangun Indonesia kalau kita sendirian. Kita juga tidak mungkin bisa memperjuangkan dan membangun kekristenan kalau kita sendirian. Kita butuh saudara-saudara kita yang Muslim, yang sebetulnya banyak yang baik. Jauh lebih banyak dibanding teman-teman yang kelihatannya galak, intoleran, dan radikal. Kira-kira gitu, Bang. Ya, terima kasih Pak
Pendeta, dan ini menjadi sebuah sharing yang sangat bermanfaat buat kita dan menjadi teladan ke depan ya. Kalau tadi Pak Yogi bilang bagaimana meyakinkan majelis jemaat, mungkin nanti di camp kepemimpinan berikutnya inklusif khusus untuk para penatua dan digilir seluruh gereja-gereja GKI kita. Oke, karena waktu dan sebagainya, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih teman-teman semua. Diskusi kita sangat produktif dan berkualitas dan banyak manfaat yang kita terima. Kita sebelum selesaikan ini diskusi, kita serahkan ke Mbak Tin sebagai host untuk bisa memandu kita berikutnya. Silakan Mbak Tin, terima kasih. Oke, ayo kita kasih reaksi ke Pak Darwin dan Pak Timbul, atau dibuka, kita tepuk tangan. Terima kasih atas sesi sharingnya Pak Darwin, teman-teman juga oke-oke banget di kelompok-kelompok masing-masing. Tadi ada fasilitator udah saling curhat, jadi seneng banget karena ide-ide bermunculan setelah ini. Jadi Gerakan Kebangsaan Indonesia punya PR banyak nih Pak Darwin, tapi juga jadi senang udah banyak relawan yang militan. Sebelum Pak Darwin keluar, mendingan kita foto dulu ya teman-teman. Ayo, bagian foto siapa? Kalina? Siap, siap. Siap, mari kita foto bersama. Ayo dibuka videonya. Yang belum lipstikan, silakan lipstikan. Inner beauty aja, Kak. Oh, inner beauty, oke baiklah. Ayo dibuka dulu dong videonya. Kan kita mau lihat siapa-siapa aja nih. Baik, ada 2 page di screen laptop saya dan saya akan 2 kali screenshot berarti ya. 1, 2, 3. Lalu tag kedua sekaligus tag terakhir 3, 2, 1. Thank you. Terima kasih dan saya juga senang sekali atas partisipasi teman-teman. Jangan lupa kita akan ketemu Sabtu depan. Isinya kolaborasi ya. Kita akan sharing dengan badan pelayanan yang ada di GKI Sinwil Jawa Barat. Jangan lupa seperti biasa jam 9, setengah 9 room sudah dibuka. Nah, doa penutup akan dibawakan oleh peserta. Kali ini saya meminta kesediaan Serti untuk menutup doa. Jangan kaget gitu dong, Pak. Oke, teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, Allah yang baik, kami berterima kasih atas kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan dari pagi hari sehingga pada malam hari ini kami bersama-sama ada di ruang Zoom untuk boleh berdiskusi, boleh berpikir, boleh bersama-sama merasakan akan kesatuan bahwasanya kami adalah bangsa Indonesia yang kami akan berupaya untuk boleh Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh mempersatukan akan keberagaman yang ada di negara kami. Bapak berkati upaya-upaya dari panitia, berkati upaya dari kami semua untuk boleh menyatukan akan keberagaman tersebut, sehingga kami bukanlah hanya kelompok daripada minoritas orang Kristen, tapi kami adalah kelompok dari bangsa dan negara kami, bagian dari bangsa dan negara kami, dan kami diajar untuk boleh melakukan sesuatu untuk kebesaran bangsa kami. Untuk itu Bapak, berikanlah kami kemurahan hati, berikanlah kami juga kesukacitaan untuk boleh melayani sebagai putra-putri Indonesia yang boleh menyatukan diri kami untuk boleh terus membawa bangsa kami menjadi bangsa yang boleh bersatu akan keragaman ini. Terima kasih untuk setiap narasumber yang boleh hari ini berbicara. Tuhan berkati, terkhusus malam hari ini untuk Pak Darwin. Tuhan berkati beliau di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah pelayanannya, di tengah-tengah keluarganya. Bila Pak Darwin juga semakin dipakai oleh Tuhan lagi untuk lebih hebat, sehingga apa yang dicita-citakan bersama-sama Pak Darwin dengan kami semua yang ada di ruang Zoom boleh terwujud nyatakan. Tuhan yang baik, kami juga menyerahkan panitia yang terus bekerja keras, bekerja lelah untuk boleh menyatakan akan upaya-upaya kebersamaan dengan beberapa pertemuan di sesi-sesi yang telah dilakukan. Berkati semua Bapak setiap panitia yang bertugas dan melayani, termasuk juga untuk mempersiapkan minggu depan. Tuhan juga akan campur tangan berkati mulai saat ini sehingga minggu depan pun boleh berlangsung dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan keluar dari ruang Zoom ini, akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing, berkati setiap kami, sehingga kami juga terus diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak yang baik,
Kami musrahkan segala ucapan syukur kami dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Serti. Sampai ketemu teman-teman Sabtu depan. Jangan lupa seperti biasa jam 9 pagi kita ketemu ya. Sesi terakhir dari Camp Kepemimpinan Inklusif 4.0.